Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Hari ini kita akan membahas kontroversi terbaru mengenai permintaan Apple untuk mendapatkan tax holiday selama 50 tahun di Indonesia. Apa yang mendasari permintaan ini dan bagaimana reaksi dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan masyarakat? Mari kita simak bersama. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud tax holiday. Tax holiday sendiri adalah kebijakan yang memberikan keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu kepada perusahaan. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam konteks ini, Apple mengajukan permohonan untuk pengiriman pajak yang sangat panjang, yaitu selama 50 tahun, dengan harapan dapat memasuki pasar Indonesia dengan lebih mudah dan menguntungkan. Adapun tujuan Apple untuk tax holiday ini yaitu untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan mengurangi beban pajak, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan produk, inovasi, serta perluasan pasar. Apple sendiri berencana meluncurkan produk terbaru mereka yaitu iPhone 16 pasar Indonesia, namun mereka mengajukan permohonan tax holiday yang sangat panjang sebagai syarat untuk investasi mereka. Permintaan ini muncul di tengah persaingan pasar smartphone global dan keputusan Apple untuk memperluas pangsa pasarnya di Asia Tenggara. Strategi bisnis ini dengan mendapatkan pembebasan pajak, Apple berharap dapat menurunkan harga jual iPhone 16 di Indonesia. Ini akan membuat produk mereka lebih kompetitif dibandingkan dengan merek lain seperti Samsung dan Xiaomi yang sudah memiliki pangsa pasar di Indonesia yang cukup kuat. Selain itu, Apple juga berencana untuk berinvestasi dalam infrastruktur lokal, termasuk pusat layanan dan distribusi. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu meningkatkan ekonomi teknologi di Indonesia. Permintaan Apple ini tidak luput dari perhatian anggota DPR RI. Banyak dari mereka yang merespon dengan keras, menganggapnya sebagai tindakan yang keterlaluan, tidak adil bagi industri lokal. Anggota DPR merasa bahwa kebijakan seperti ini hanya akan menguntungkan perusahaan asing, sehingga akan merugikan perekonomian nasional. Bahkan beberapa anggota DPR mendesak pemerintah untuk memblokir penjualan iPhone jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa perlakuan istimewa terhadap perusahaan asing seperti Apple dapat menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan lokal yang juga berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Berbicara tentang dampak ekonomi yang akan dihadapi Indonesia, tax holiday sendiri dapat mendorong investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru. Jika Apple berhasil beroperasi di Indonesia tanpa adanya beban pajak yang berat, mereka mungkin akan membuka pabrik atau pusat distribusi yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat merugikan pendapatan negara. Pembebasan pajak dalam waktu yang lama berarti pemerintah kehilangan potensi pendapatan yang harusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan pabrik. Kebijakan ini juga menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan lokal yang harus membayar pajak penuh. Hal ini dapat membuat mereka sulit bersaing dengan raksasa seperti Apple yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Untuk sebagai perumpamaan, misalnya jika sebuah perusahaan lokal harus membayar pajak sebesar 25% dari pendapatannya, sementara Apple dibebaskan dari pajak selama 50 tahun, maka hal ini jelas akan menciptakan kesepadanan dalam persaingan. Masyarakat Indonesia dalam hal ini memiliki pandangan beragam mengenai permintaan Apple ini. Beberapa orang melihatnya sebagai peluang bagi peningkatan teknologi dan aksesibilitas produk-produk berkualitas tinggi. Namun, banyak juga yang merasa bahwa permintaan Apple tersebut menunjukkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap perusahaan asing dibandingkan dengan perusahaan lokal. Diskusi di media sosial menunjukkan adanya pro dan kontra mengenai kebijakan ini. Beberapa pengguna menyuarakan dukungan terhadap investasi asing sebagai cara untuk meningkatkan teknologi dan inovasi di Indonesia. Namun, banyak juga
yang mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak yang akan terjadi terhadap ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing, termasuk intensif pajak bagi perusahaan tertentu. Namun, kebijakan seperti tax holiday harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak merugikan kepentingan nasional. Banyak negara lain juga menawarkan tax holiday sebagai salah satu cara untuk menarik investor asing. Namun, setiap negara memiliki kriteria dan batasan tersendiri mengenai beberapa lama pajak tersebut berlaku. Misalnya, beberapa negara kemungkinan memberikan pengembalian pajak hanya selama beberapa tahun dengan persyaratan tertentu. Tax holiday ini mungkin memberikan beberapa kelebihan seperti dapat menarik investor asing, mendorong terciptanya lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing produk lokal melalui inovasi. Namun, di sisi lain, kekurangan tax holiday ini juga cukup banyak, seperti potensi kerugian pendapatan negara, ketidakadilan bagi perusahaan lokal, serta dapat menciptakan kemandirian pada insentif luar negeri. Permintaan Apple untuk tax holiday selama 50 tahun telah menimbulkan kontroversi besar di Indonesia. Sementara beberapa orang melihat peluang investasi yang positif. Banyak yang merasa bahwa hal itu merugikan kepentingan nasional dan menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan lokal. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Setuju atau tidak dengan tax holiday yang diajukan oleh Apple ini? Tulis di kolom komentar.